Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, iman, Islam, sehingga kita semuanya bisa menjalankan aktivitas kita, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi suri tauladan kita semuanya. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan kita, maka salah satu hal yang bisa kita tiru, kita teladani dari beliau adalah bagaimana atau seperti apa beliau mendawamkan untuk melafalkan istighfar. Jamaah sekalian, sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini merupakan bagian dari ucapan-ucapan zikir kita yang berupa astaghfirullahaladzim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha pengampun. Astaghfirullahaladzim, atau mungkin lebih sering kita dengarnya dengan bacaan istighfar. Istighfar, kalau ada apa salah-salah, kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Maknanya adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi itu adalah manusia maksum. Maksum itu artinya manusia yang dijaga dari kesalahan-kesalahannya, yang dijaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nabi kita itu nabi maksum, maka Allah kemudian menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang keliru, perbuatan-perbuatan salah. Namun demikian Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semuanya berapa kali dalam sehari Rasulullah SAW mengucapkan lafal astaghfirullahaladzim. Di beberapa riwayat disebutkan Rasulullah SAW itu mengucapkan istighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Ada yang mengatakan juga 100 kali sehari. Sobat zakat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya kita semuanya untuk melafalkan lafaz astaghfirullahaladzim. Rasulullah SAW yang maksum saja, yang suci, yang dijaga dari kesalahan, terus mengucapkan astaghfirullahaladzim. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Kita manusia yang hidup di zaman di mana percikan-percikan dosa itu tidak bisa kita hindarkan dari diri kita. Kemana-mana kita mempunyai potensi untuk berbuat dosa. Maka sudah selayaknya kita semuanya untuk juga mendawamkan membaca istighfar astaghfirullahaladzim. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Quran Allah kemudian menerangkan kepada kita semuanya beberapa keutamaan-keutamaan ketika kita melafalkan istighfar. Selain kita sendiri, selain esensinya yaitu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan salah, namun demikian Allah juga memberikan keutamaan-keutamaan bagi kita semuanya yang mau, yang terus-menerus membaca istighfar. Di Al-Quran, di surat Nuh ayat 10, Allah mencontohkan atau memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Rugi bagi kita semuanya yang di hari-hari kita diliputi dengan dosa, tidak melafalkan lafaz istighfar atau lafaz astaghfirullahaladzim. Padahal Allah sudah menyediakan kepada kita semuanya, siapa saja yang mau meminta maaf kepadaku, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu maha sekali mengampuni dosa-dosa kita. Di ayat 11 kemudian Allah menjelaskan selanjutnya, yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Di selanjutnya di ayat ke-12, wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sahabat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini kita diajarkan bersama-sama, ternyata dengan membaca istighfar, selain dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan kelebihan rezeki bagi kita semuanya. Yumditkum bi amwali wa banin, bagi kita yang kekurangan harta, yang sedang kesulitan harta, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Kita yang lama sudah berkeluarga dan belum dikaruniai anak, dianjurkan untuk membaca istighfar. Wa yumditkum bi amwali wa banin, akan ditambahkan kepada kita rezeki dan juga anak-anak kita. Sahabat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita semuanya kekuatan, kesempatan untuk kita bersama-sama bisa mendawamkan membaca istighfar astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.